semua pasti punya prestasi ya. Jadi semua anak hebat, semua anak tidak ada yang bodoh dan semua anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcast Dupan. Podcast SMP 28 Semarang. Oh ya, tahun kali ini kita kedatangan tamu spesial loh. Orang nomor 1 di SMP 28 Semarang. Wah, menarik banget nih Vin, kita langsung aja sambut orangnya ya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Ya Bapak, gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah baik dan sehat. Yotam sama Mas Kevin gimana, sehat? Alhamdulillah, Alhamdulillah ya. Bagus. Ya, Bapak boleh perkenalkan diri? Oke, pemirsa ataupun yang menyaksikan podcast ini, perkenalkan saya Miftahuddin, biasa dipanggil Pak Miftah. Sekarang saya sebagai Kepala SMP Negeri 28 Semarang. Ya, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat semua ya. Iya Bapak, katanya nih Pak, SMP 28 ini akan dijadikan sekolah berbasis digital. Apakah benar Bapak? Iya, jadi salah satu visi SMP 28 dalam rangka mendukung visi pemerintah Kota Semarang yang akan menjadikan sebagai smart city ya. Di antaranya adalah SMP 28 akan menjadikan sekolah berbasis digital ya. Di mana ini sudah kami rintis ya, mulai dari program Sawah Safi, satu warga sekolah satu video ya, dari mulai guru, karyawan ya, kemudian termasuk saya kepala sekolah dan juga anak-anak semua mencoba membuat satu video yang diupload di channel YouTube-nya SMP 28. Kemarin alhamdulillah sudah diresmikan, di launching oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan. Kemudian selain itu sekolah berbasis digital itu kami bermaksud untuk meminimalkan penggunaan kertas ya, mulai dari penilaiannya kita akan mencoba menggunakan online ya, kemudian media ajar, bahan ajar yang digunakan guru juga berbasis online, termasuk di perpustakaan kami sudah menyiapkan perpustakaan digital sehingga anak-anak bisa manfaatkan perpustakaan tanpa harus datang ke perpustakaan. Mereka dari rumah bisa manfaatkan secara live, memang syaratnya harus punya kuota internet gitu ya. Gitu, mungkin ada pertanyaan lain mungkin ya. Udah gitu aja. Oh gitu ya, oke. Kalau Yotam sama Kevin sendiri kira-kira bagaimana tanggapannya kalau sekolah ke digital menurut kalian? Sekolahnya ya bisa jadi lebih baik lah. Jadi lebih baik ya, oke. Yang penting Yotam dan Evin sebagai ini pengurus OSIS kan ya, Iya. bisa mendukung program ini menjadi semakin baik begitu. Selalu ya. Iya, oke. Terima kasih ya. Oke Pak, di usianya Pak Miftah yang muda ini kan Pak Miftah bisa mendapatkan banyak prestasi Pak. Bisa tolong ceritakan tentang prestasi-prestasinya Bapak? Oke, iya, terima kasih Mas Yotam atas pertanyaannya. Jadi sebelumnya Pak Miftah tidak bermaksud untuk menyombongkan diri ya. Jadi prestasi Pak Miftah, dulu Pak Miftah ini guru SMP Negeri 10 Semarang yang ada di dekat Simpang 5. Mungkin kalian tahu ya Simpang 5 di mana ya, di pusat kota. Tahun 2016 Pak Miftah alhamdulillah diberi anugerah oleh Allah SWT menjadi guru berprestasi juara 1 tingkat nasional ya tahun 2016. Kemudian di tahun 2018 Pak Miftah menjadi salah satu penyaji poster terbaik tingkat nasional dan juga mendapatkan penghargaan Satya Lancana Pendidikan dari Presiden Republik Indonesia ya. Jadi penghargaan Satya Lancana Pendidikan itu penghargaan yang diberikan oleh Presiden sekali seumur hidup ya, bagi guru yang berprestasi luar biasa maupun guru yang berdedikasi luar biasa. Kalau berdedikasi itu di luar daerah yang terjauh, terpencil begitu. Dan alhamdulillah Pak Miftah mendapatkan anugerah itu. Prestasi ini sebetulnya bukan prestasi mandiri ataupun saya seorang diri ya, tentu ini berkat dukungan teman-teman ya, berkat dukungan keluarga, dan juga ini atas izin Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa meraih prestasi itu. Dan saya yakin para pemirsa dan Mas Yotam, Mas Kevin yang berada di sini saya yakin bisa juga berprestasi yang luar biasa gitu ya. Itu hanya untuk inspirasi. Semoga nanti Dek Kevin dan Dek Yotam dan pemirsa semua yang menonton acara ini juga terinspirasi gitu ya. Kita di kesibukan apapun asalkan kita fokus, kita tekun itu ya, ikhlas kerjanya pasti bisa berprestasi luar biasa begitu. Dengar-dengar juga nih Pak, Bapak ini menjadi salah satu dosen di kampus UNES. Iya betul ya. Jadi
Memang betul ini kok Mas Yutam tahu dari mana ini ya. Jadi betul saya kemarin di semester Gasal ya tahun ajaran 2021-2022 ini menjadi salah satu dosen di UNES ya khususnya di pendidikan matematika ya ini alhamdulillah saya mendapatkan anugerah gitu ya bisa berkolaborasi dengan dosen-dosen saya dulu dan bisa banyak belajar dari para dosen dan juga ilmu praktis ya pengalaman-pengalaman lapangan yang sudah saya peroleh di sekolah kemudian dalam saya memanajer sebagai kepala sekolah juga dapat saya bagikan kepada teman-teman mahasiswa yang ini menurut saya sangat penting ketika mahasiswa nanti lulus dari kampus dan akan praktek di dunia nyata begitu ya. Tapi alhamdulillah dengan dosen saya jadi harus banyak belajar ini ya. Jadi tidak karena kalau kepala sekolah saja nggak banyak belajar kan juga nanti wawasannya kurang ya. Jadi saya manfaatkan ini sebagai momentum bagi saya untuk banyak membaca, banyak belajar dan banyak berkomunikasi begitu. Ya. Gitu Yutam. Ya. Kita meniru prestasi Bapak Miftahudin. Ya. Semua pasti punya prestasi ya. Jadi semua anak hebat, semua anak tidak ada yang bodoh. Dan semua anak punya potensi, tinggal kalian harus mampu menemukan potensi itu secara cermat. Jika kalian nggak bisa menemukan dengan baik, kalian butuh bantuan mungkin Bapak Ibu guru wali kelas, guru BK atau guru mapel untuk bisa menemukan potensi kalian. Dan kalau sudah ketemu, saya yakin itu bisa dikembangkan secara optimal dan hasilnya pasti luar biasa begitu. Iya. Iya, Bapak itu kan guru matematika. Iya, betul. Nah, bagaimana sih Bapak itu bisa menjadi guru matematika yang baik dan sampai diakui oleh Bapak-bapak yang lain seperti dosen Oke, lain, iya. gitu. Jadi Pak Miftah menjadi guru matematika itu sejak tahun 2003 di SMP Negeri 10 Semarang ya. Kemudian di tahun 2014 saya dipercaya oleh guru-guru menjadi ketua MGMB di Kota Semarang, artinya mempunyai anggota sekitar 400-an begitu ya. Dan ini prinsip dari guru matematika adalah yang penting pembelajaran harus menyenangkan ya. Kemudian harus inovatif, harus fokus. Tadi apa? Menyenangkan, inovatif, fokus. Kemudian harus tekun ya. Apa itu? MIFT ya. Kemudian harus ambisi untuk paham. Dan yang terakhir hubungkan dengan dunia nyata. Kalau disingkat apa coba tadi? Miftah. Ya, jadi belajar matematika dengan Miftah, menyenangkan, inovatif, fokus, tekun, ambisi untuk paham dan hubungkan dunia nyata. Insya Allah dengan Miftah itu pembelajaran matematika jauh lebih menyenangkan dan bisa dipahami dengan baik oleh anak-anak gitu. Pak, apa sih Pak profil pelajar Pancasila itu Pak, dan bagaimana caranya untuk menjadi profil pelajar Pancasila yang baik? Oke, jadi profil pelajar Pancasila itu kan ada 6 karakter, diantaranya beriman bertakwa, kemudian ada kebinekaan global, ada gotong royong, kemandirian, kemudian ada kreatif gitu ya, ada kritis juga gitu kan. Dalam menerapkan profil pelajar Pancasila, Pak Miftah sebagai kepala sekolah di SMP 28 yang pertama untuk berakhlak mulia ya. Ini Pak Miftah melakukan pembiasaan setiap pagi. Jadi setiap pagi kami biasakan dengan sesuai agama dan kepercayaan masing-masing untuk berdoa religi ya. Bapak Ibu guru kami ajak untuk berdoa bersama, briefing. Setelah itu kemudian anak-anak juga melakukan pembiasaan. Kemudian untuk berkebinekaan global, anak-anak mungkin sudah tahu ya di kelas-kelas itu kan ada tema provinsi ya, tema provinsi di mana tema provinsi itu harapannya antar daerah kita bisa saling mengenal apa itu adat istiadatnya, bagaimana makanan khasnya, kebudayaannya bagaimana ya. Harapannya kita tumbuh rasa saling memiliki dan saling menghargai antar provinsi, antar daerah. Kemudian kemandirian ini bisa ditumbuhkan dari khususnya ketika kalian pembelajaran jarak jauh ya, kalian di sini dituntut untuk bagaimana bisa menyelesaikan tugas secara tidak meminta bantuan orang lain gitu ya. Ketika memang harus ada yang dikerjakan bersama silakan, tapi ketika memang itu harus dikerjakan sendiri ya harus dikerjakan sendiri. Kemudian di situ ada inovatif, ada kreatif, ini sebenarnya dibungkus dengan penugasan berbasis project ya. Salah satunya adalah program Sawah Safi ya. Jadi Sawah Safi itu satu warga sekolah satu video, ini dalam rangka sebetulnya menumbuh kembangkan kreativitas ya, inovatif ya dari anak-anak. Dimana nanti harapannya Sawah Safi itu tidak berhenti ya, nanti akan muncul sawah-sawah yang lain. Satu warga sekolah apa ya, Pak Miftah ingin menggagas loh, satu warga sekolah 1
toko digital ya. Kita kan pengen lah setiap anak punya toko maya gitu ya, dimana ini bisa membantu orang tua ketika nanti berjualan dan sebagainya. Mungkin itu ya karakternya pasti. Terakhir kami kan kemarin membuat edaran ya, bagaimana sekolah juga ingin memastikan bahwa karakter ini tumbuh dan berkembang di kalangan anak-anak. Kami kemarin melalui orang tua memberikan edaran dan memberikan ruang bagaimana orang tua memberikan andil dalam penanaman karakter melalui foto dan uraian apa, kegiatan apa yang ditanamkan di rumah ya, profil karakter mana yang ditanamkan oleh orang tua. Mungkin itu ya. Bapak, numerasi dan literasi SMP 28 itu seperti apa sih Bapak? Bisa dijelaskan? Oke, jadi kalau berbicara tentang literasi dan numerasi, jadi literasi itu adalah kemampuan anak atau kemampuan seseorang untuk bagaimana bisa mencerna interpretasi data ya. Jadi ada data, banyak informasi yang masuk, banyak informasi yang sekarang bertebaran di dunia maya. Ketika anak-anak mampu memilah, kemudian memilih informasi mana yang benar, mana yang tidak benar, yang salah, kemudian ketika benar mana yang harus dikritisi gitu ya, mana yang bisa dipraktekkan, diterapkan di kehidupan sehari-hari, itu adalah kemampuan literasi. Dan ini sekolah sedang menumbuh kembangkan melalui bagaimana proyek anak-anak kami harapkan untuk ikut andil dalam memberikan informasi yang baik kepada masyarakat melalui digitalisasi sekolah. Jadi melalui Instagram ya, SMP 28 punya Instagram ya, yang belum bergabung silakan pemirsa bisa ini ya, masuk ke Instagram ya, follow-nya di 28 ya. Ada Facebook Dupan juga, ada channel YouTube ya, channel YouTube 28. Ini sebetulnya dalam rangka kita menghadirkan literasi dan harapannya nanti kita akan membuat program literasi sekolah di pagi hari. Akan kita arahkan bagaimana kita melihat produk dari teman-teman kalian ya, mana yang bisa diangkat terlebih dahulu, mana yang bisa kita ambil inspirasinya ya, sehingga literasi yang ada di SMP 28 ini betul-betul bergerak ya. Tidak hanya literasi itu tidak hanya sebatas membaca buku gitu ya. Literasi itu sudah jauh lebih dari itu ya. Kemudian numerasi, anak-anak. Numerasi itu kemampuan anak-anak, kemampuan orang bagaimana dalam memecahkan masalah dengan memanfaatkan alat matematika ya. Bukan berarti semua mata pelajaran ini di matematika, kan bukan, tetapi bagaimana anak mampu memecahkan masalah tapi dengan penalaran, dengan konsep matematika yang ia pahami. Contohnya ini, kalau nggak ada contoh kan nggak paham ya kadang ya. Contohnya begini, Pak Mifta juga sudah menulis ini sebenarnya di majalah Dupan lah ya, kan sudah di Mapan ya. Kita punya majalah juga kan ya. 2 tahun Pak Mifta di sini sudah terbit 2 majalah, namanya majalah Mapan ya. Lah di majalah Mapan itu Pak Mifta cerita numerasi itu, contohnya misalkan Yotam itu pergi ke Swalayan gitu ya. Yotam ingin beli sepatu. Ternyata sepatu itu ditulis di label 500.000. Tetapi di situ tertulis diskon 30% plus 20%. Yotam berpikiran bahwa 30% plus 20% adalah 50% ya. Artinya kalau 50% itu kan setengahnya, harganya separuhnya ya enggak? Kalau 500.000 setengahnya kan berarti 250.000. Lah, Yotam waktu itu bawa uangnya pas 250.000. Yotam dengan percaya diri datang ke kasir gitu ya, Mbak atau Mas yang di kasir itu, aku pengen beli sepatu ini, aku udah punya uang ini ya gitu ya. Ternyata kasirnya setelah menghitung, Yotam diberitahu harganya bukan 250 Mas, harganya 280.000. Loh, Yotam kaget. Waduh Mbak, kalau 280 saya nggak punya, aku nggak jadi beli deh ya. Yotam kan malu sekali tuh. Kalau dilihat temennya tambah malu ya. Kalau sendirian mungkin bisa nanti aku nggak akan cerita. Ternyata kemampuan numerasi itu sangat penting ya. Termasuk ketika menghitung seperti itu pun harus tahu. Ternyata kan 30% plus 20% itu tidak sama dengan 50%. Jadi kalau menghitung ada diskon nih 30% plus 20% itu artinya begini. Nah, biar kalian pemirsa juga mungkin ada yang belum tahu ya. Jadi misalnya harga tadi 500.000 ya, berarti
dipotong dulu 30%, Nak. 30% dulu. Berarti kalau potongannya 30%, bayarnya berapa persen? 70%, ya kan? Ya, berarti 70% kali 500.000. Berarti bayarnya 350.000 ya. Lah, setelah itu dipotong lagi 20%. Berarti bayarnya 80%. 80% dari 350.000. Ketemunya 280.000. Oke, paham ya? Iya. Jadi itu yang ingin Pak Miftah galakkan adalah bagaimana teman-teman guru ya menguatkan tiga hal yaitu profil belajar Pancasila karakter, kompetensi literasi dan kompetensi numerasi ya. Oke, gitu ya, benar-benar jelas ya. Oke, silakan. Ada saran-saran nggak Pak buat teman-teman? Oke, saran-saran untuk pemirsa yang ada di rumah maupun kalian berada yang melihat tayangan ini. Jadi Pak Miftah ingin garis bawahi bahwa Standar Nasional Pendidikan yang ada di Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 sangat jelas menyebutkan secara tersurat bahwa kompetensi lulusan siswa itu harus tercapai 3 hal, yaitu profil belajar Pancasila, terbentuknya karakter sesuai dengan profil belajar Pancasila yang ada 6 karakter tadi ya. Kemudian kompetensi literasi dan kompetensi numerasi. Maka marilah ya semua, baik anak-anak, Bapak Ibu guru dan semuanya, mari kita konsentrasi ke sana. Bagaimana anak-anak anak kalian sendiri menguatkan karakter ya dengan cara di kelas selalu memperhatikan nasihat guru gitu ya, di rumah juga demikian, nasihat orang tua diperhatikan sehingga karakter, jujuran, tanggung jawab, disiplin semuanya bisa terbentuk. Dan ini justru ini yang paling penting, Nak. Daripada nilai-nilai angka-angka itu lebih penting, jauh lebih penting daripada lebih penting karakter maksud saya ya. Kemudian berikutnya kompetensi numerasi ini dan literasi ini sangat penting ya. Ini kemampuan dasar yang dimiliki oleh orang agar mampu berdaya saing menghadapi situasi global saat ini. Sehingga ketiga hal itu harus dikuasai. Jadi pesan Pak Miftah, marilah kita konsentrasi ke sana ya ketiga hal itu, dan mari bersama-sama mewujudkan ketiga hal itu. Tentu sesuai dengan tagline-nya Pak Wali Kota, Pak Hendral Prihadi, mari kita bergerak bersama mewujudkan pendidikan di Kota Semarang semakin hebat. Pendidikan SMP 28 semakin hebat juga, gitu ya. Ya, Bapak terima kasih sudah datang di podcast kami berdua. Oke, siap. Semoga dari Bapak menyenangkan. Oke, siap. Ya. Ya, terima kasih Bapak. Sama-sama ya. Mudah-mudahan kalian juga tambah sukses ya. Amin. Semakin percaya diri ya, karena ini adalah program yang sangat bagus menurut Pak Miftah. Melatih kamu bisa berkomunikasi dengan baik, melatih percaya diri, dan juga melatih kalian mampu nanti bisa berkolaborasi dengan orang lain, dan ini kompetensi yang dibutuhkan di abad 21. Jadi tetap semangat, mari menginspirasi teman-teman yang lain untuk bisa ikut andil dalam bergerak bersama memajukan SMP 28. Saya juga terima kasih atas undangannya. Semoga apa yang Pak Miftah sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video kami di podcast kali ini. Jangan lupa di like, comment, subscribe, jangan lupa komen di bawah untuk video selanjutnya. Oke, thank you and bye-bye. Bye-bye.